Kita ajak bicara, kita rangkul, kita rengkuh biar anak itu merasa nyaman, tidak merasa dihakimi. Bisa podcast bisa, hasilkan satu cepu. Pagi hari ini, pada kesempatan ini kita ketemu dengan beliaunya Ibu Kristio sebagai guru BP. Selamat pagi Bu. Pagi. Iya, kita buka aja ya Bu ya. Santai, kita berjarak. Insya Allah aman. Begini Bu, ngomong-ngomong masalah keBP-an atau menangani siswa. Pengalaman Bu Kristio selama ini seperti apa Bu? Kalau di SMK ya harusnya menurut mekanisme dalam penyelesaian. Jadi tidak semua masalah langsung ke BK. Apalagi BK-nya hanya satu untuk menangani 1000 lebih. Maka di sini dalam mekanisme itu yang pertama seandainya ada masalah di dalam kelas itu sendiri. Jadi yang menyelesaikan itu adalah guru kelasnya, guru yang ada di kelas pada waktu itu. Kemudian setelah itu baru dilaporkan ke wali kelas. Nah, dari wali kelas itu nanti akan bekerja sama dengan ketua program keahlian. Kalau memang dari wali kelas dan ketua program keahlian tidak bisa menyelesaikan, itu bisa langsung dirujuk ke BK. Nah, dari BK nanti akan kerjasama dengan warga kesiswaan. Oke, tadi satu orang menangani 1.500 lebih ya, lebih segitu. Standarnya seperti apa sih Bu? Standarnya ukuran satu guru BP itu 150 sampai 250 satu guru siswa. 250 siswa. 150 sampai 250 siswa. Oke, berarti kalau 1.000 minimal ya 6 ya. Oke, 6. Tapi untuk menangani yang semacam itu kalau hanya satu kewalahannya Bu. Terus gini Bu, trik apa sih yang supaya anak-anak itu satu tidak takut kepada BP? Katanya kan BP itu guru atau tempat yang menyeramkan bagi para siswa. Itu menurut Ibu gimana Bu? Menurut saya sebelum pada waktu pertama kali anak-anak itu masuk pada waktu MOS ya itu saya selalu masuk ke kelas untuk memberitahukan kalau BP itu jangan sampai dijadikan momok, tapi jadikanlah sebagai sahabat kalian. Mesti itu saya tekankan. Jadi intinya kalau dengan guru BK harus jujur, itu yang saya tekankan. Karena kejujuran itu bisa menangani, memberikan jalan keluarnya secara gamblang, terbuka ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jujur itu maksudnya kalau ada masalah anak-anak harus terus terang maksudnya. Iya. Makanya kalau di dalam BK ada masalah itu kursi untuk ruang konseling itu mesti saya taruh di belakang. Tidak saya taruh di depan. Maksud saya yang banyak dilewati anak ataupun guru itu nanti akan membuat siswa menjadi takut ke BK. Jadi maksudnya ada ruang privasi. Iya, itu untuk biar anak itu mau jujur. Karena kalau kejujuran itu kan memang pertama yang saya tekankan, kenapa anak harus jujur, saya harus memberitahukan bahwa BP itu adalah punya satu, yaitu rahasia harus dipegang. Maka saya tekankan guru BK bisa menjadi guru biasa, tapi guru biasa belum tentu bisa jadi guru BK karena ada rahasia yang harus kita pegang. Jadi tidak boleh kita bocorkan ke orang lain. Sampai kasus itu selesai. Iya, sampai kasus selesai. Dan alhamdulillah biasanya kalau ada masalah itu kan yang ada di atas kan kepala sekolah, tapi alhamdulillah semua masalah bisa terselesaikan. Tidak semua permasalahan kepala sekolah harus tahu. Iya. Terus gini, kan ada BP, ada BK. Ya, sebetulnya kalau dulu kan bimbingan penyuluhan. Terus karena ada rancu seperti di kantor-kantor bimbingan penyuluhan masalah ini dan itu, akhirnya ada bimbingan konseling, yaitu bimbingan adalah membimbingnya secara
baik punya masalah maupun tidak. Jadi yang ada di ruang BK itu tidak hanya anak yang bermasalah. Makanya dikatakan BK, lah konseling itu adalah penyelesaian permasalahan anak. Ternyata kalau yang penyuluhan kan hanya memberikan penyuluhan, tapi tidak konseling itu menyelesaikan, mengentaskan suatu masalah. Jadi kalau penyuluhan hanya menyuluh saja, belum ada solusi ya. Iya. Nah, jadi kalau BK di sini sudah ada solusi. Terus kerjasama yang dibangun itu harus seperti apa Bu? Misalnya ada kasus anak misalnya berantem sama teman, itu dari guru sendiri yang melaporkan atau bagaimana itu? Proses urut-urutannya? Ya, biasanya anak yang bertengkar itu kita lihat di mana dulu. Kalau di dalam kelas biasanya yang melaporkan adalah pada waktu guru mapel. Nah, pada waktu bertengkar di lapangan mungkin tidak ada guru ataupun mungkin ada anak yang melaporkan ke BK. Kemudian anak itu dipanggil semuanya. Nah, biasanya saya menyelesaikannya kadang-kadang anak itu kalau dipanggil satu persatu itu milik baiknya sendiri. Jadi dia merasa benar, yang satu merasa salah. Maka pertama saya panggil sendiri-sendiri, kemudian yang terakhir saya panggil semuanya, termasuk nanti terakhir gongnya adalah orang tua juga kami panggil biar tahu keadaan putra putrinya di sekolah. Kan di situ tentunya ada poin-poin ya Bu. Iya. Ada poin-poin. Sejauh mana poin itu bisa istilah mempanismen siswa, ternyata harus keluar dan sebagainya itu. Nah, kalau masalah poin pelanggaran itu kan sudah ada poinnya 30 mencapai 30 berarti panggilan orang tua pertama. Kalau 60 berarti kedua, kemudian yang terakhir adalah kita serahkan ke orang tua. Tapi tidak menutup kemungkinan belum ada 30 orang tua itu sudah saya panggil. Karena apa? Karena memang darurat. Misalnya saja anak melompat pagar atau anak merokok, itu kan poinnya belum ada 30, itu perlu kita panggil karena biar orang tua itu mengetahui anak tersebut kalau di sekolah. Karena di rumah biasanya anak itu nggak macam-macam, tapi ternyata di sekolahan dia berbuat seperti itu. Komunikasinya seperti apa Bu? Maksudnya gini, supaya di sekolah tidak ada masalah, di rumah tidak ada masalah, ini apakah terbangun komunikasi baik antara BP dengan wali murid di rumah? Iya. Nah, itu pernah nggak sih Bu ada semacam komunikasi, Bu, Pak, anaknya monggo bagaimana bla 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 gitu? Ada. Juga saya memang menghargai anak-anak yang tidak ada masalah, orang tuanya disuruh datang ke sekolahan. Jadi tidak pakai surat. Tapi kalau pakai surat berarti anak itu sudah bermasalah. Nah, orang tua yang datang mungkin menanyakan masalah absensi anaknya di sekolah bagaimana. Kemudian untuk kelanjutan kadang-kadang saya WA orang tuanya secara diam-diam, tidak sepengetahuan anak, memberitahukan keadaan anak. Misalnya saja pernah terjadi itu setiap hari anak itu berangkat sekolah, tapi ternyata absennya itu banyakannya. Orang tuanya ke sekolahan protes karena anak saya setiap hari masuk. Kemudian saya tunjukkan absennya. Ternyata anak itu memang dari rumah tidak sampai ke sekolahan. Maka saya menekankan pada waktu MOS itu juga saya selalu memberitahu, tolong dihafalkan jalan antara dari rumah sampai ke sekolahan biar tidak kesasar itu. Kalau kesasar kan otomatis saya takutnya itu nanti kalau dari rumah takutnya menggok ke STM, nongkrong di terminal lah itu. Makanya saya selalu menekankan, cobalah diingat-ingat jalan dari rumah sampai sekolah ke rumah itu. Supaya tidak menggok-menggok. Iya. Ini bahasa yang luar biasa, tinggal bagaimana si anak mencerna gitu. Iya. Selama ini Bu, kan ada istilahnya kalau sekarang itu apa ya? Yang pick R. Kerjasama pick R dengan BP seperti apa sih Bu? Sebenarnya? Ya, sebenarnya Big R itu kan tangan panjang BK. Ya. Tapi di sini itu bertahun-tahun itu setelah pertama kali waktu saya pegang Big R itu jalan. Karena Big R itu kan
istilahnya konseling teman sebaya. Siswa. Hanya menangani anak-anak yang tidak terlalu rahasia. Misalnya saja anak yang terlambat, sering terlambat, itu bisa ditangani. Kemudian anak itu yang ada masalah, saya tunjukkan ini anggota PIKR, pengurus PIKR. Jadi pengurus PIKR itu tidak sembarangan ikut ya, tapi yang betul-betul bisa pegang rahasia. Ternyata anak itu jalan, ada anak yang curhat ke temannya. Nah, di BK itu sudah saya siapkan buku-bukunya, tapi saya suruh nulisnya tidak diuraikan permasalahannya. Kemudian namanya juga nama samaran, tidak nama asli, karena nanti bisa dibaca orang lain. Tapi setelah itu PIKR-nya agak kurang greg ya, katanya BK kok nangani bocah-bocah, PIKR kok nangani anak-anak yang terlambat. Karena PIKR sendiri itu kan penyuluhan, istilahnya konseling teman sebaya. Mungkin ya, jadi ketika anak-anak ini tidak berani atau belum siap ke BP, bisa dengan PIKR. Iya, betul. Nanti PIKR bisa melaporkan ke BP. Tapi ada yang disalahgunakan kemarin 2 tahun yang lalu, itu karena dia menangani karena tangan panjang, akhirnya dia masalah anak yang berpacaran, kemudian mungkin sudah melampaui batas ya, dia mau ngurus sendiri. Untungnya dia konsultasi saya dulu ya, kemudian saya itu bukan ranahmu. Kemudian dia mau menjelaskan ke kelas itu masalah seksual itu ya. Kemudian juga saya tekankan lagi, itu juga bukan ranah kita. Jadi ada batasan-batasan. Ada menangani masalah-masalah yang umum saja, tidak sampai ke itu, karena namanya anak, guru saja pegang rahasia juga mungkin belum bisa semuanya ya, apalagi anak. Makanya saya menekankan kepada anak-anak, kalau memang masalahnya umum lah bisa konsultasi sama PIKR. Tapi yang merasa pribadi itu tolong dengan saya. Maka sekarang saya anak-anak saya suruh konsul lewat HP ya. Itu asal ada namanya. Makanya saya siapkan HP 1 khusus untuk grup anak-anak sendiri. Gitu. Banyak juga yang konsultasi. Seperti kemarin ada anak yang keluar 1. Itu karena ya akibat pandemi ya. Itu kelas 3 keluar. Setelah saya itu kan mau membuktikan apakah betul anak itu menikah apa tidak ya. Itu ternyata anak itu dia tahu saya mau main ke sana, jangan Bu, jalannya jauh loh, saya pengen sana usung apa. Terus dia menebak, Bu Kris itu paling mau kesini mau tanya saya udah menikah apa belum. Jadi memang BP, guru BK aslinya ya, itu sebetulnya saya bukan guru BP asli, saya itu imitasi karena dari pendidikan umum, tapi sedikit banyak sudah mengecam psikologi. Jadi anak-anak itu yang menjawabnya itu berbohong sebetulnya kelihatan sekali. Kemudian saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira anak itu tidak bisa menjawab. Seperti contoh ada anak yang ngambil di kelas lain, istilahnya padahal anak itu sebetulnya orang mampu karena dia anak tunggal, tapi karena dia punya penyakit klepto, akhirnya dia tuh selalu pengen melihat temannya punya ini, dia selalu pengen. Akhirnya dia tuh ramban dari kelas ke kelas. Kemudian setelah 1 bulan itu semuanya ketemu, anak itu saya panggil. Tapi dia tuh kelihatannya memang enggak begitu ya. Sumpah Bu, saya tidak mengambil. Saya tidak pernah ngangkat sumpah, tapi firasat saya kok kamu. Coba saya tanya 1 tok itu. Kamu masuk ke kelas ini dalam keadaan kelas kosong. Kok kamu tadi bicara kalau memberikan pengumuman itu yang kamu umumkan setan apa siapa? Dia akhirnya nggak bisa jawab toh. Nah itu akhirnya terus dia bertobat, kemudian dia pinjam sajadah, sholat, itu terus dalam pantauan sampai kelas 3. Itu pun tidak saya kasih tahu ke wali kelasnya. Takutnya nanti terus kita tugas BK itu kan membimbing, ya tidak seperti polisi langsung nanti dikeluarkan. Membimbing kalau dia bisa dibimbing, dibina, itu kan jadi anak yang baik. Nah, pada waktu kelas 3 setelah ujian baru saya kasih tahu ke wali kelasnya dan orang tua dengan maksud
kalau dengan orang tua nanti kalau di rumah dia itu mencuri lagi, orang tuanya tuh tahu. Karena ini loh penyakit lepto itu tadi. Jadi sebetulnya dia tuh mampu anak tunggal. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Apakah dari sisi raut muka, mimik dan swagnya apa sudah kelihatan pasti? Oh ini begitu. Kelihatan Pak. Segini ya. Ini ada contoh lagi. Anak itu pakai jilbab. Ya. Kemudian kebetulan saya dengan guru satu. Ada temennya tanya, ini pacaran gitu ya ciuman ya, gitu. Ya mesti jawabnya tidak. Kalau saya bertanyanya pacaran kalau tidak ciuman nggak enak ya, langsung dia kan nggak mungkin akan dia jawab tidak, kan mesti iya. Lah itu yang memojokkan pertanyaan tuh tidak bisa dia ngelak, mesti dijawab dia. Karena mimiknya itu sudah kelihatan sekali. Jadi wajah-wajah berbohong itu sebetulnya kelihatan Pak. Kelihatan. Iya. Makanya anak yang masuk itu ya alhamdulillah semuanya bisa jujur karena saya bisa pegang rahasia. Sampai berapa tahun yang lalu itu sampai antri. Bu saya dulu Bu saya mau konsultasi Bu, Itu masalah keluarga rata-rata karena keluarga itu biasanya tidak tahu anaknya itu punya pacar dan sudah menjurus ke yang lebih ya gitu. Jadi dia itu mau mendam sendiri otomatis nggak bisa, akhirnya diutarakan ke saya dan itu pun tidak akan bocor kemana-mana gitu. Jadi dia lega, dia sudah bisa gini Bu, untuk mempertahankan anak ini katakanlah nakal ini tapi kita sebenarnya menginginkan anak ini tidak harus keluar dari sekolah karena pendidikan yang utama. Menurut Ibu gimana? Iya memang tugas kita itu seperti itu. Jadi tidak memberikan kesan guru BK senengannya ngetok pecah gitu. Nah maka dengan usaha apapun mesti saya lakukan pendekatan dengan anaknya, kemudian pendekatan dengan orang tuanya, pendekatan dengan guru-gurunya. Kan seperti yang barusan saja kan dari anak perkantoran itu ternyata dia sampai sekarang bisa masuk ke kelas. Jadi itu apa namanya tanda petik mulianya ya Bu sebenarnya. Terus beratnya jadi seorang guru BK. Mungkin ini Bu yang perlu sampaikan pada teman-teman guru secara umum, siapapun yang menonton podcast kita, sebaiknya kita sebagai pendidik itu bagaimana? Ya, terima kasih. Saya hanya pesan kepada khususnya guru-guru ya, itu kalau melihat anak itu tidak dari luarnya saja, tapi lihatlah bagaimana anak itu. Misalnya saja anak ini di sekolah ngantukan, otomatis guru tuh mengatakan anak ini begadang. Nah tapi kalau saya lihat kenapa anak ini kok ngantuk, itu dicari ya, dicari anak ini penyebabnya, kita cari, jangan langsung memvonis anak. Kasihan anak itu nanti merasa tidak ada yang melindungi. Dalam arti anak itu kalau sudah dicing satu guru itu nanti kemungkinan saja yang lain ikut. Maka saya hanya berpesan kalau ada permasalahan anak, tolonglah, apalagi anak-anak sebagai anak kita sendiri, kalau ada masalah ya juga harus kita lindungi ya, kita ajak bicara, kita rangkul, kita rengkuh biar anak itu merasa nyaman, tidak merasa dihakimi gitu. Oke, ternyata dunia pendidikan sangat luar biasa. Apapun permasalahannya siswa itu bagaimana tetap jadi nomor satu. Sekolah adalah nomor satu. Terima kasih. Bisa podcast bisa. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa podcast bisa. Hasilkan satu cepu.